Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Arianto Putra, NIM 2014 020073. Di sini saya akan menampilkan tentunya tentang materi UAS ilmu lugha, yaitu tentang transfer dan integrasi. Baiklah, saya akan menjelaskannya. Sebelumnya, bagaimana pengaruh bahasa ibu terhadap bahasa Arab. Bahasa merupakan salah satu alat yang digunakan untuk berkomunikasi, baik itu berupa ucapan, tulisan, atau tanda-tanda yang didasarkan pada suatu sistem simbol. Bahasa juga merupakan sistem komunikasi yang meliputi menyimak, berbicara, dan juga menulis. Pembelajaran bahasa harus didukung oleh lingkungan yang paling berperan dalam pemeliharaan bahasa secara alami, yaitu adalah orang tua, terutama ibu. Penguasaan sebuah bahasa oleh seorang itu dimulai dengan perolehan bahasa pertama, dan bahasa pertama inilah yang sering kali disebut dengan bahasa ibu. Itu merupakan suatu proses awal yang diperoleh anak mengenal bunyi dan lambang, yang disebut dengan bahasa yang mempelajari bahasa kedua, yaitu bahasa asing. Pasti ada pengaruh dari bahasa ibu. Contohnya bahasa saya sebagai dulunya yang Malaysia ke bahasa Minang. Baik, kita lanjut ke transfer dan interferensi. Dua konsep yang terkait dengan pengaruh bahasa pertama atau bahasa asli seseorang terdapat bahasa kedua yang sedang dipelajari. Transfer juga dikenal sebagai pengaruh bahasa pertama yang terjadi ketika penutur menggunakan struktur, kosakata atau pengucapan dari bahasa pertama mereka dalam bahasa kedua. Transfer dapat bermanfaat atau menghambat proses pembelajaran bahasa kedua, tergantung pada kesesuaiannya dengan aturan dan konvensi bahasa kedua. Jika struktur atau kosakata bahasa pertama dan bahasa kedua mirip atau memiliki persamaan, transfer dapat membantu pemahaman dan produksi bahasa kedua. Namun, jika perbedaan antara bahasa pertama dan kedua lebih besar, transfer dapat menyebabkan kesalahan atau kesulitan dalam pembelajaran bahasa kedua. Interferensi adalah hasil dari transfer yang tidak tepat pengaruh bahasa pertama yang salah dalam bahasa kedua. Ini terjadi ketika kesalahannya atau kebiasaan bahasa pertama mengganggu pemahaman atau penggunaan yang benar dalam bahasa kedua. Contohnya, seorang penutur bahasa Inggris yang mempelajari bahasa Spanyol mungkin menggunakan suatu kalimat bahasa Inggris dalam bahasa Spanyol dan menghasilkan kalimat yang tidak gramatikal dalam bahasa Spanyol. Interferensi dapat menjadi hambatan dalam mengembangkan kefasihan dan keakuratan dalam bahasa kedua. Penting untuk diingatkan bahwa tidak semua transfer bahasa pertama mengakibat interferensi. Transfer yang sesuai atau benar dapat memperkaya pemahaman dan penggunaan bahasa kedua. Selain itu, dengan pengalaman pembelajaran yang tepat, interferensi dikurangi seiring waktu dan peningkatan kemahiran bahasa kedua. Sekian pembahasan dari saya. Kalau ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.